Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya, jangan sakit-sakit. Perkenalkan nih, nama saya Meli Farah Nabila dari Prodi D3 Laboratorium Medik. Saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah dipaparkan oleh Bapak Arif Setia. Baik, terkait pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas 3 bab, yaitu huruf, kata, dan tanda baca. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu huruf. Huruf alfabet, di dalamnya ada 26 huruf. Di antaranya ada 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan selebihnya adalah konsonan. Di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ada pengaturan tentang huruf kapital, yaitu huruf kapital berada di awal kalimat. Lalu yang kedua ada unsur nama, ada pengecualian untuk bin dan binti. Lalu ada kalimat petikan langsung, ada Tuhan, nama agama, kitab suci, ada gelar kehormatan, lalu ada gelar kehormatan untuk sapaan, dan nama jabatan. Kemudian ada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, ia besar. Kemudian ada hari, contohnya hari Minggu, Idul Fitri, Imlek, dan hari-hari besar lainnya. Kemudian ada nama geografi, contohnya Jakarta, Banjarnegara, Bali, Sumatera, dan lain-lain. Ada singkatan gelar, contohnya S spasi H. Lalu ada tuan, ada nyonya, saudara. Lalu ada kekerabatan yang dipakai untuk sapaan, contohnya kapan bapak berangkat? Hai kutuk buku, sedang apa kau? Itu termasuk ke dalam sapaan. Kemudian ada huruf miring. Untuk pengaturan huruf miring sendiri ada di judul buku, majalah, surat kabar. Contohnya Masjid Lima Menara. Depannya tetap kapital. Lalu untuk yang kedua ada kata untuk menegaskan. Contohnya yang tidak termasuk isi dari paragraf 4 adalah maka kata tidak dimiringkan untuk menegaskan. Lalu ada bahasa asing, contohnya experience. Lalu ada pengaturan untuk kata yang tebal. Kemudian untuk pengaturan huruf tebal dipakai jika sudah dimiringkan, dipakai untuk menegaskan bagian karangan, judul buku, dan menulis subbab. Kita beralih ke bab yang kedua, yaitu penulisan kata. Kalau kata dasarnya kebun, maka menjadi berkebun perimbuhannya. Kalau kata dasarnya jadi, maka perimbuhannya menjadi. Kemudian ada bentuk ulang, misalkan buku-buku. Di tengahnya diberi tanda strip. Lalu ada kata depan digedari, kalau di judul buku tidak kapital karena itu adalah sebagai tanda penghubung. Lalu kemudian ada partikel lah, tah, kah yang penulisannya digabung. Misalkan, kemanakah? Kalau untuk kata pun itu ada pengecualian. Kalau kata malam pun itu punnya dipisah. Kalau meskipun punnya digabung. Lalu ada singkatan, misalkan PTN, NKRI, KTP. Lalu ada akronim, yaitu Polri, Bulog, dan Posyandu. Perbedaan singkatan dan akronim ada pada pelafalannya. Kalau singkatan per huruf, kalau akronim dibaca langsung semuanya. Kemudian pengaturan angka dan bilangan. Yang dinyatakan dalam 1 atau 2 kata, maka memakai huruf. Misalkan 1 juta, 200.000. Jika berada di awal kalimat, maka wajib menggunakan huruf.
memakai angka tidak bisa di awal, harus di tengah. Misalkan panitia mengundang 250 orang di pesta perayaan pembangunan gedung baru. Kemudian ada kata ganti ku, kau, munya yang digabung. Contohnya, buku yang kau baca, yang kau punya. Kita beralih ke bab yang terakhir, yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama, titik. Titik dipakai di akhir kalimat sebagai tanda kalau kalimat itu sudah selesai. Lalu dipakai di belakang kata atau huruf dalam suatu bacaan agar kita mudah membacanya. Tanda baca yang kedua yaitu koma sebagai pengganti kata hubung. Contohnya, hari sudah malam. Di koma arti sedang belajar. Lalu dipakai di akhir perincian yang berupa klausa, misalkan kewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana ekonomi. Kemudian memisahkan bagian-bagian. Lalu ada elipsis. Elipsis berguna untuk memberitahu fungsinya tumpang, memperjelasnya. Contohnya, jadi kesimpulannya, tanda baca berikutnya adalah koma. Koma dipakai untuk perincian dan atau pembilangan. Lalu dipakai sebelum tanda penghubung antar dua klausa, penghubung antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, mohon maaf ini ada kesalahan tanda baca, harusnya oleh karena itu koma. Lalu ada titik dua, digunakan sebagai perincian. Jika perincian hanya pelengkap, maka tidak menggunakan titik dua. Lalu ada tanda baca yang berikutnya, ada tanda pisah, berarti sampai dengan 5-10 hari, 2-3 jam. Lalu ada tanda hubung untuk menghubungkan misalkan ke Indonesia. Lalu ada ke